Pemandangan alam yang terbentang sejauh mata memandang. Terlihat berbagai potensi yang terus berupaya untuk digali. Letak geografis yang strategis, kreativitas masyarakat terus dijaga dan dipertahankan. Menjaga alam dan alam menjaga kita. Secara administratif, Desa Cigunung merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Desa Cigunung berada di ketinggian 260 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara berkisar 24 derajat sampai 32 derajat Celcius. Desa Cigunung terbagi menjadi 6 wilayah kedusunan. Kedusunan Sindang Rasa, Kedusunan Ciawang, Kedusunan Cihaur, Kedusunan Cigunung, Kedusunan Sangkur, dan Kedusunan Cintalahap. Alhamdulillah di Desa Cigunung itu terdiri dari 6 kedusunan, 24 RT, 13 DKM, 12 RW. Dalam rangka menyelenggarakan bidang pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana didirikan, baik pendidikan formal ataupun non-formal. Tentang pendidikan, alhamdulillah di Desa Cigunung ada 3 SD yang sifatnya formal itu ya, ada 3 SD, 1 SD Cigunung 1, Cigunung 2, SD Sangkur, dan MTS Citalahap. Terus masalah pendidikan non formal, diantaranya ada PAUD, ada RA. Alhamdulillah di tiap-tiap kedusunan, tiap-tiap DKM juga ada masalah PAUD atau RA. Serta tersedianya sarana olahraga bagi warga masyarakat. Pembangunan infrastruktur dibangun demi mencapainya rasa keadilan dan pemerataan dengan skala prioritas pembangunan desa. Biasanya dalam penerapan atau penggunaan dana desa awal tahun, biasanya kepala dusun suka mengajukan dari tiap-tiap kedusunan. Yang di sini alhamdulillah ada 6 dusun,
Bupati setiap awal tahun dari 6 dusun itu mengajukan pembangunan ke desa. Setelah itu di desa dilihat dusun mana yang lebih urgen masalah pembangunan itu. Karena keterbatasan, kalau dilihat keterbatasan dana atau biaya, maka desa memilih dusun mana atau pembangunan mana yang sifatnya harus didahulukan, ya seperti itu. Dalam hal tersebut, satu dilihat bahwa pembangunan itu apakah sudah masuk dalam RKPDes atau belum. Setelah itu, setelah dipilih dusun mana yang lebih urgen, langsung dilaksanakan secara musyawarah bersama di desa. Untuk ke depan mudah-mudahan program pemerintah pusat tentang dana desa itu mudah-mudahan lanjut, karena desa itu masih banyak, terutama di desa Cigunung masih ada PR masalah pembangunan yang harus saya selesaikan di saat tahun ini, dan kebetulan saya 2024 tuh masa jabatan habis ya. Insya Allah mudah-mudahan 4 tahun ke depan PR kami di sini, satu masih ada PR untuk pembangunan pasar, yang kedua harapan saya itu ingin punya rumah sakit. Dalam bidang kesehatan, berbagai upaya kami lakukan. Bagaimana caranya memastikan warga masyarakat yang sakit atas kesembuhannya? Asupan gizinya, bersih lingkungannya, dan tersedianya bidan desa. Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kebidanan meliputi pertama asuhan kebidanan, yaitu meliputi asuhan kebidanan kepada pertama remaja, kemudian bayi, anak, balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan lansia atau kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Desa begitu memperhatikan keberlangsungan kesehatan berat dengan salah satunya untuk penanganan kegawat daruratan, diantaranya adalah pengadaan ambulan desa, kemudian pelaksanaan desa siaga, kemudian pelaksanaan atau pengadaan dana sosial atau bantuan bagi ibu-ibu bersalin maupun ibu-ibu yang hamil yang memang memiliki atau mempunyai bukan hambatan atau kekurangan, terutama mungkin dalam biaya, seperti pengurusan surat-surat, karkis, jampersal. Alhamdulillah pemerintah Desa Cigunung sangat membantu dan mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kami selalu berkoordinasi, berkolaborasi supaya masyarakat Desa Cigunung sehat walafiat. Dalam hal pelayanan administrasi, kami mengabdi bahu-membahu demi tercapainya pelayanan yang prima dan memudahkan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan administrasi yang baik menuju good government, semua perangkat dan staf kami kompak, baik dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat kedusunan, serta lembaga-lembaga yang ada di desa. Sebagai kontrol dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, di mana tugas dan tupoksinya telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan ini saya sebagai sekretaris
mengadakan pendekatan terhadap para kaur dan kasih untuk meningkatkan peradministrasian Desa Cigunung. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan lebih mengutamakan kinerjanya masing-masing sesuai tupoksinya. Dalam hal pelayanan masyarakat, saya sekemampuan di desa diadakan fasilitas supaya itu masyarakat itu benar-benar setiap masa melayani masyarakat itu benar-benar nyaman, enak. Nah, itu masalah pelayanan masyarakat. Alhamdulillah setiap hari desa untuk melayani masyarakat mulai dari jam 8 sampai jam 4. Berbagai kegiatan masyarakat desa sebagai penopang kekuatan ekonomi bangsa sangatlah bervariatif. Baik dari berbagai produksi UMKM sebagai sumber penghasilan masyarakat menyebar di berbagai wilayah kedusunan. Sangkur Desa Cigunung rasana raos pisan benten sareng sale anu sanes dijual ke Bandung, ke Cibaduyut, ke Jakarta, ke Tasik. Mata pencaharian di sini terutama satu opak, yang kedua sale, yang ketiga anyam-anyaman pipiti, kalau bahasa itu mah anyam-anyaman pipiti ada, itu UMKM-nya. Di samping itu ada juga yang kayak kemarin tuh kan ikan gitu.
Yang selanjutnya di samping Panca Tebing, di sini di Dusun 04 ada juga mata air panas. Yang di sana ada 2 mata air, yang di sini dijadikan tempat pemandian. Ada pemandian yang disebut pemandian ibu-ibu dan pemandian bapak-bapak, itu terpisah, ada 2. Dan juga produk unggulan yang ada di Desa Cigunung, industri sepatu. Salah satu produksi saya ini kulitnya kulit kalep yang cukup bagus, ini buat PDH, PDL, buat instansi-instansi kepolisian. Ini juga ada buat sepatu-sepatu gunung, hiking. Terus ini buat kantoran-kantoran ada. Terus ini buat PDL, lapangan seperti Satpol PP, polisian, satpam. Saya sangat didukung oleh Kepala Desa Cigunung, Bapak Kostama, terutama. Yang kedua, saya didukung oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah memberikan peralatan yang cukup memuaskan. Kedepannya, saya ingin sekali memberdayakan anak-anak muda untuk belajar dagang secara online, online. Sepatu produksi saya lumayan sudah mencapai Jakarta, bahkan luar pulau. Mereka terkenal pula saya kerjakan di sini. Ada juga pengrajin onik itu salah satu yang menjadikan unggulan. Jadi kalau menurut saya sayang kalau bahan baku yang ada seperti batu onik, batu marmer, kadang batu akik juga ada. Kalau benar-benar dimanfaatin semaksimal, insya Allah menjadikan buah satu kerajinan yang nilainya lumayan bagus juga, terus bisa mendatangkan hasil keuangan. Terus seandainya generasi berpikirnya sampai situ, tidak mendatangkan bahan baku dari luar. Kebetulan di Desa Cigunung ini, di Kampung Sindang Rasa, Kedusunan Sindang Rasa, RT 03 ini ada lokasi batu onik, juga batu marmer yang udah profesional, sehari dapat 40 biji. Kalau batu onik, jadi kalau sekarang itu bukannya nggak ada pasar kalau batu onik. Cuman saya mencari generasi pengrajin lumayan susah. Apa susahnya? Ini menyangkut pekerjaan seni gitu ya. Pekerjaan seni. Kalau orang seni kan terbatas, tidak semua manusia bisa seni gitu. Termasuk ada seni murni. Seni murni otomatis seperti patung binatang-binatangan. Kalau ini kan seni pakai, bisa dilihat, bisa dipandang, bisa dipakai juga gitu. Terus ini kan namanya cepuk. Kalau cepuk itu bisa buat perhiasan, bisa buat permen gitu, bisa juga lah, banyak lah manfaatnya gitu, kegunaannya.
Tak cuman seperti ini, kalau ini seni murni, ini cuma dilihat aja. Shattering collide, calling post-traumatic. Now it's do or die. Coming up that tiny fractures. Coming up that tiny fractures. See me running fast, tiny fractures. Hasil kebun dan hasil hutan, pepohonan kelapa yang berjejer, hutan kayu yang lebat tumbuh subur sebagai sumber penghasilan masyarakat. Geliat ekonomi yang produktif dan proaktif guna terpenuhinya kebutuhan hidup. Crashing down the ancient roads. Dalam menjaga lingkungan yang bersih terawat, pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi salah satu ciri warga masyarakat Desa Cigunung. Saya merasa berterima kasih, juga merasa bangga kepada warga masyarakat. Salah satu contoh ini sudah memanfaatkan halaman dengan menanam bawang, seledri di dalam polybag. Itu hampir semua rata-rata di karangan rumah di sini warga masyarakat serempak menanam semacam tanaman hidup, baru hidup seperti yang ada di polybag ini. Itu rata-rata tiap rumah hampir seperti itu. Letak wilayah yang berbukit dengan pemandangan dan wisata alam yang indah, hasil bumi yang melimpah, membuat kita betah jika berkunjung ke sana. Alhamdulillah saya merasa bangga di Desa Cigunung, terutama di RT 04 yang dari sana sampai sini nggak ada jalan. Sekarang alhamdulillah terbangun jalan dengan swadaya masyarakat, rame-rame, gotong royong, sampai pada saat ini yang tadinya tidak bisa lewati kendaraan, sekarang bisa dilewati kendaraan. Itu hasil karya warga masyarakat. Itu salah satu kebanggaan saya di Desa Cigunung, terutama di RT 04. Yang selanjutnya potensi alam di Desa Cigunung, saya merasa bangga dan merasa punya PR ingin menjadi desa wisata terdepan di Kecamatan Parung Ponteng. Salah satu yang saya ingin jadikan wisata, salah satu kayak Gunung Karanglenang, Kak. Kayak Gunung Karanglenang itu ya kelihatan walaupun jauh, itu salah satu wisata yang patut itu dijadikan desa wisata. Terutama di sana ada Gunung Karanglenang yang biasa dijadikan panjat tebing. Kemarin 2 bulan belakang dijadikan panjat tebing oleh Brigip Kabupaten Tasikmalaya. Di situ salah satu di salah satunya lagi ada yang disebut itu Batu Mahpar. Mungkin dari sini kelihatan walaupun jauh, itu salah satu potensi yang saya dijadikan PR untuk dijadikan Cigunung itu desa wisata. Terbangun air panas juga panjat tebing, saya akan merasa bangga dan merasa puas sebelum saya bahkan salah satu jabatan yang terakhir mungkin itu. Desa Cigunung, desa mandiri yang inovatif dan produktif.